Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenal tentang verb. Apa itu verb? Ya, benar, kata kerja. Kalian juga sudah mempelajari verb dengan imbuhan ing atau verb ing. Dan kalian juga sudah mengerjakan latihan soal menambahkan ing pada akhir verb. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Silahkan kalian simak videonya sampai akhir ya. Let's start. Present continuous tense. We use present continuous tense to talk about activities happening now. Kita menggunakan kalimat present continuous untuk membicarakan tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi saat ini atau sekarang. Jadi ketika kita akan menulis kalimat atau menyampaikan kalimat yang sedang kita kerjakan saat ini juga, kita gunakan pola kalimat present continuous. Bisa difahami ya. Jadi untuk memberitahu seseorang apa yang sedang kita lakukan saat ini, kita gunakan present continuous tense. Nah, bagaimana pola kalimatnya? Ayo kita simak. Forms of the present continuous tense. Ada 3 bentuk dari present continuous tense. Bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang akan kita bahas pertama, positive form, kalimat positif. Pola kalimatnya, subjek, diikuti to be, diikuti verb ing, lalu diikuti dengan objek. Tentu kalian masih ingat subjek terdiri atas ada I, you, they, we, he, she, 2 nama orang atau lebih atau 1 nama orang. Nah, to be ada is, am, are, menyesuaikan dengan apa subjeknya. To be am digunakan untuk subjek I. To be are digunakan untuk subjek you, they, we, atau 2 nama orang atau lebih. To be is digunakan untuk subjek he, she, atau 1 nama orang. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Contohnya studying, playing, reading, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan objek yang bisa berupa kata benda. Bisa difahami ya? Oke, supaya lebih jelas kita simak contoh kalimatnya. For example, I'm studying English. Aku sedang belajar bahasa Inggris. We are playing football. Kami sedang bermain sepak bola. Ronnie is reading a novel. Ronnie sedang membaca novel. Perhatikan pola kalimatnya. Pada contoh A, subjeknya adalah I, to be-nya am, verb ing-nya studying, dan objeknya English. Pada contoh B, subjeknya we, to be-nya are, verb ing-nya playing, dan objeknya football. Pada contoh C, subjeknya apa? Ya benar, Ronnie. Karena Ronnie 1 nama orang, maka to be-nya adalah is. Verb ing-nya jelas reading dan objeknya a novel. Jangan lupa gunakan tanda baca titik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pola kalimat present continuous lainnya, kita bahas yuk apa yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya.
Ayo buka buku kalian. Kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian sudah benar. Menambahkan ing di akhir verbs. Eat menjadi eating. Play menjadi playing. Read, reading. Sleep, sleeping. Study, studying. Swim, swimming. Watch, watching. Dan write, writing. Perhatikan pada kata write menjadi writing. E-nya hilang ya. Diingat-ingat penulisannya. Oke, sudah kalian cek dengan jawaban kalian? Apa sudah sama semua? Good. Kalau sudah sama, berarti kalian sudah benar dan sudah paham. Jika masih ada yang salah, silahkan kalian perbaiki. Tulis jawaban yang benar ya, supaya bisa kalian gunakan untuk belajar. Oke, next. Bentuk kalimat kedua pada present continuous yaitu negative form, kalimat negatif. Pola kalimatnya, subject diikuti to be, kemudian diikuti not, diikuti verb ing, lalu object. Subjeknya masih sama, ada I, you, they, we, he, she, atau nama orang. To be-nya juga masih sama, ada is, am, are, is untuk subjek he, she, dan satu nama orang. Are jika subjeknya you atau they atau we atau dua nama orang atau lebih. Dan am jika subjeknya adalah I. Kemudian di belakang to be diikuti kata not. Ingat, menggunakan not. Kemudian diikuti verb ing, lalu objek. Kita simak contohnya ya. I'm not studying English. Aku tidak sedang belajar bahasa Inggris. We are not playing football. Kami tidak sedang bermain sepak bola. Ronnie is not reading a novel. Ronnie tidak sedang membaca novel. Sudah jelas ya? Setelah to be diberi not. Oke, mudah ya. Lanjut. Pola kalimat ketiga yaitu interrogative form, kalimat tanya. Simak baik-baik, ada yang berbeda dengan kalimat positif dan negatif. Pada kalimat interrogatif, diawali dengan to be, kemudian subjek, lalu diikuti verb ing, lalu objek, dan tidak lupa tanda tanya, karena ini adalah kalimat tanya. To be am, kemudian diikuti dengan subjek I, verb ing, objek, dan tanda tanya. Are diikuti subjek you atau they atau we atau dua nama orang atau lebih, kemudian verb ing, lalu objek, dan tanda tanya. Jika to be-nya is, maka subjeknya he, she, satu nama orang, verb ing, objek, lalu tanda tanya. Bisa difahami? Oke, kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas. Untuk menanyakan apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat tanyanya, are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Nah, pola kalimat tanya seperti ini kita gunakan short answer untuk menjawabnya, yaitu jawaban singkat. Yes or no. Jika jawabannya ya, yes, I am. Yes, kemudian diikuti subjek lalu to be. Jika jawabannya tidak, no, I'm not. No, subjek, to be, lalu not. Bisa juga kalian perjelas dengan kalimat yang menyatakan apa yang sedang kalian lakukan. I'm studying mathematics. Aku sedang belajar matematika. No, I'm not. Tidak, aku tidak sedang belajar bahasa Inggris. I'm studying mathematics. Aku sedang belajar matematika.
Contoh kedua, are they playing football? Apakah mereka bermain sepak bola? Jika jawabannya ya, maka yes, they are. Karena yang ditanya mereka, maka jawabannya pun yes, they are. Jika jawabannya tidak, no, they are not. Lalu dipertegas dengan menyatakan they are playing basketball. Tidak, mereka tidak bermain sepak bola. Mereka bermain bola basket. Contoh selanjutnya, is Ronnie reading a novel? Apakah Ronnie membaca novel? Kalimat tanyanya menanyakan Ronnie. Jika jawabannya ya, maka yes, he is. He merupakan kata ganti Ronnie, karena Ronnie adalah laki-laki sehingga kita bisa menuliskan dengan he, lalu diikuti to be is. Jika jawabannya tidak, no, he is not. Tidak, dia tidak membaca novel. Bisa dinyatakan he is reading a comic. Dia sedang membaca komik. Oke. Sampai di sini. Have you got it? Good. Semoga bisa kalian pahami ya. Kalian juga bisa membaca materi pada halaman 64 pada buku Basic English kalian. Di sana juga ada penjelasan tentang present continuous tense dan bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif serta contoh-contohnya. Nah, untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Tulislah T, true, untuk kalimat yang benar, dan tulislah F, false, jika kalimat tersebut salah pola kalimatnya berdasarkan 10 kalimat berikut ini. Jadi, kalian baca kalimatnya, kalian perhatikan apakah pola kalimatnya sudah benar, susunan kalimatnya sudah benar. Jika benar, tuliskan huruf T pada dalam kurung. T menyatakan true, benar. Dan jika kalimatnya salah susunannya, maka kalian tulis F pada dalam kurung. False, menyatakan bahwa kalimat tersebut salah. Silahkan kalian tulis kalimat-kalimat tersebut di buku tulis kalian, lalu kalian jawab, lalu foto hasil pekerjaan kalian, dan kirim ke Google Classroom English for 5 ABCD. Bisa difahami? Oke, do the best. Good luck. Thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.